Inilah detik-detik mencekam saat banjir lahar Gunung Semeru menerjang aliran lahar Besuk Kobokan di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Selasa sore. Sejumlah operator alat berat pun panik berusaha menyelamatkan diri. Dahsyatnya banjir lahar hujan Gunung Semeru kali ini membuat material vulkanik berupa batuan dan pasir bahkan nyaris mencapai batas jalur aliran lahar. Banjir lahar Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama kurang lebih 3 jam. Akibatnya, satu dusun yakni Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang terisolir lantaran akses penghubung tertimbun material banjir. Sedikitnya 125 kepala keluarga tidak bisa menyeberang selama debit banjir lahar masih besar. Untuk korban tidak ada, cuma aktivitas dari warga tidak bisa untuk kegiatan aktivitas itu tersebut karena terisolir, karena jembatan limpas itu tertutup dengan material. Hingga kini, petugas BPBD masih melakukan asesmen terkait dampak yang ditimbulkan akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Deyan Nugroho melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Yasmira Tania, berikut berita pilihan siang hari ini. Pemakaman kakak beradik korban ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Garut, Jawa Barat berlangsung dramatis. Keduanya dimakamkan bersebelahan. Sebuah video mediasi antara pengusaha lokal di Cilegon, Banten yang diduga mengancam dan juga mengintimidasi pengusaha asing agar ikut dilibatkan dalam proyek viral di media sosial. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sidak ke sebuah hotel di Depok, Jawa Barat setelah ratusan karyawan berunjuk rasa meminta pembayaran gaji dan THR. Kita awal informasi Sindo Siang hari ini pemirsa, diguyur hujan deras yang cukup lama, sebuah tembok penahan tanah setinggi 8 meter di Cianjur, Jawa Barat ambrol menimpa 2 rumah warga. Akibat kejadian tersebut 2 orang alami luka ringan, satu lain yang merupakan seorang balita meninggal dunia. Tembok penahan tanah ini ambrol usai hujan deras mengguyur kawasan Kampung Balakan, Desa Sidang Laya, Kecamatan Cipanas, Jawa Barat. Seorang balita meninggal dunia akibat insiden ini. Tembok penahan tanah TPT setinggi 8 meter ambruk dan menimpa 2 rumah warga hingga rusak ringan dan berat. Petugas TNI Polri, BPBD dan sejumlah relawan lainnya berjibaku membersihkan material tembok penahan tanah TPT pasca ambrol. Sementara warga terdampak sudah mengungsi ke rumah sanak saudara. Selain curah hujan yang cukup deras, penyebab ambrolnya TPT ini dipicu adanya kolam milik warga di atas tembok penahan tanah tersebut, membuat tembok tidak kuat menahan tekanan air dan tanah. Timbun 2 sih, cuman yang ini yang lebih parah yang ini. Diungsikan atau seperti apa, Kang? Diungsikan dulu. Ini diungsikan kemana, Kang? Ada sih tetangga yang diungsikan. Di belakang TPT ini ada kolam, aliran air, sehingga mungkin air rebes, terutama dengan hujan lama-lama air masuk dan TPT longsor atau Insiden ini menyebabkan 2 orang alami luka ringan dan seorang balita meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis di RSUD setempat. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Adi Isyan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat dimakamkan Selasa malam secara militer. Suasana duka mengiringi prosesi pemakaman salah satu korban ledakan amunisi, Kolonel CPL Antonius Hermawan. Almarhum dimakamkan di tanah kelahirannya di Dusun Kaliwanglu, Harjo Binangun, Pakem, Sleman sekitar pukul 6 petang. Sebelum dimakamkan, terlebih dahulu dilakukan misa arwah yang diikuti ratusan umat Katolik. Prosesi pemakaman Kolonel CPL Antonius dilakukan secara militer diiringi hujan. Di mata keluarga, Kolonel CPL Antonius Hermawan adalah sosok yang baik dan patuh kepada orang tua.
ia masuk Akademi Militer tahun 1994 lewat jalur prestasi. Sebenarnya dia tidak minta itu, tapi saya yang membujuk dia supaya kalau dulu kan sebenarnya dia itu kan harusnya dapat dia siswa pilihan masuk Universitas Indonesia jurusan kedokteran umum tanpa tes, tapi saya kan takut biaya bulanannya. Kolonel CPL Antonius Hermawan merupakan Kepala Gudang Pusat Amunisi 3 di bawah Pusat Peralatan Angkatan Darat yang menjadi salah satu dari 13 korban tewas dalam ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat pada Senin siang. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, dimakamkan Selasa siang secara militer. Hormat senjata! Rock! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal dunia akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Suasana haru pun pecah saat jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kholis Fikri, dirinya terakhir bertemu ayahnya pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi lewat telepon. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya yang merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, kakak beradik korban ledakan amunisi kadaluarsa di Garut dimakamkan bersebelahan di tempat pemakaman umum di Tegal Gede pada Selasa sore. Usai dilakukan otopsi oleh tim DVI Polda Jawa Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Pamempek, Garut, korban ledakan amunisi tidak layak pakai di Desa Sagara Cibalong diserahkan kepada pihak keluarga. Dari 13 korban meninggal dunia, 9 orang telah teridentifikasi dan sisanya 4 jenazah lagi masih belum teridentifikasi. Setelah diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah atas nama Anwar Munawar dan Ius langsung dibawa pihak keluarga untuk disolatkan. Pemakaman 2 jenazah ini berlangsung dramatis dan isak tangis pun mewarnai prosesi pemakaman. Jenazah kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan pihak keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, Pangdam 3 Siliwangi mendatangi lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI AD di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Dengan didampingi unsur Forkopimda Kabupaten Garut, Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, Majen TNI Dadang Arif Budiman langsung melihat lokasi ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa milik TNI ini. Akibat ledakan, 13 orang yang terdiri dari 4 anggota TNI dan 9 warga sipil menjadi korban meninggal dunia. Usai melihat lokasi, Pangdam 3 Siliwangi menyebut bahwa proses penyelidikan internal terus dilakukan. Untuk mempercepat proses penyelidikan, petugas melakukan sterilisasi lokasi. TNI juga akan melakukan evaluasi keterlibatan warga sipil dalam kegiatan pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai. Tim investigasi belum selesai ya. Nanti timnya kan masih bekerja ya. Itu masih layak nggak dan untuk dilanjutkan ya? Nah kita lah tergantung nanti tim investigasi ya. Sekarang steril kan ya? Oh lagi steril, udah steril. Kedepannya sipil dilibatkan nggak Bran? Seperti apa Bang? Kedepannya dan nanti sipil. Kita lihat ke depan karena kan aturannya bagaimana gitu. Yang jelas investigasi nanti kita lihat. Sementara itu sebelumnya pemirsa Kapus Pen TNI Majen Kristo Mesianturi mengatakan masyarakat yang menjadi korban tewas biasa memungut serpihan amunisi yang bernilai jual. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa warga yang tewas tersebut sudah bekerja lama membantu TNI. Jika sudah terjadi ledakan pertama dianggap sudah selesai, kemudian mereka berbondong-bondong atau menuju ke tempat lokasi ledakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari munisi tadi. Karena ada besi-besinya tuh, ada tembaga-tembaganya yang apabila dikumpulkan, itu kan bisa nilai jual gitu ya. Nah mungkin, ini masih mungkin Mbak ya, nanti kita akan dalami investigasi dulu. Mungkin ketika setelah terjadi itu, mereka berusaha datang ke tempat mengambil dan ternyata masih ada munisi yang belum meledak dan terjadilah ledakan susulan tadi. Nah itu yang nanti akan didalami oleh tim investigasi. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi hal-hal ya mereka itu bekerja, pengakuannya adalah mereka bekerja di sana sudah lama dari 10 tahun ikut membantu dan menjadi profesi yang ditekuni dalam setiap hari dan kelihatannya sudah sangat berpengalaman. Berarti memang kemarin itu dikatakan kategori silakan kerja ya kalau dia sebagai pekerja dan kemudian peristiwa itu terjadi pada saat dia bekerja. Pemirsa, pasca terjadinya ledakan pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi lokasi. Pemirsa, pihak aparat menjaga ketat lokasi ledakan amunisi, yang mana jalan menuju lokasi pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, masih dijaga ketat. Tidak hanya itu, tempat kejadian perkara atau TKP pemusnahan amunisi kadaluarsa yang menewaskan 13 warga, 4 diantaranya anggota TNI dan 9 warga sipil dipasang garis polisi dan disterilkan. Warga dan pihak yang tidak berkepentingan pun tidak diperbolehkan mendekat ke lokasi kejadian. Belum ada keterangan resmi dari pihak TNI kapan olah tempat kejadian perkara akan digelar. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini tragedi ledakan pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan bersama juru kamera Rizky Ihwal yang berada di Garut saat ini. Selamat siang Hamzah, apakah sudah ada perkembangan terkait dengan hasil penyelidikan ledakan amunisi kadaluarsa di sana? Ya, selamat siang Yasmin dan juga pemirsa. Saat ini di TKP lokasi menuju lokasi pemusnahan ataupun peledakan bahan amunisi tak layak pakai di daerah Garut, Jawa Barat ini terpantau sudah tidak terlihat adanya warga. Namun kami tadi sempat memantau bahwa prajurit dari TNI ini masih lalu lalang keluar masuk dari daerah peledakan ataupun pemusnahan amunisi tak layak pakai yang berada di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, di mana di belakang saya Yasmin ini bisa dilihat juga bahwa terdapat memang tanda dilarang masuk karena ini merupakan daerah berbahaya yang dimiliki oleh Gupusmu 3 TNI Angkatan Darat dan hingga saat ini masih terpantau bahwa olah TKP masih berlangsung. Namun kami ini tidak dapat masuk lebih jauh dari titik kami melaporkan saat ini karena memang ini di dalam sudah dipasang garis polisi, kemudian pihak TNI dan pasukan gabungan ini juga sedang melakukan olah TKP dan investigasi lanjutan sejak
Senin kemarin. Kabarnya nanti ini akan diinformasikan lebih lanjut melalui pusat secara langsung terkait dengan hasil dari olah TKP maupun investigasi. Adapun yang dapat kami informasikan ini, Yasmin dan juga pemirsa, terdapat 13 korban jiwa dari kecelakaan meledaknya bahan bakar ataupun amunisi tak layak pakai di daerah Garut, Jawa Barat, di mana keempatnya ini merupakan korban dari anggota TNI dan 9 lainnya ini merupakan warga sipil. Yang ke-13 korban ini sudah berhasil diidentifikasi dan dikembalikan ke keluarganya masing-masing untuk nantinya dilakukan ataupun disemayamkan di wilayah ataupun rumahnya masing-masing. Selain itu, kami juga tadi malam sempat melihat bahwa terdapat 3 jenazah terakhir yang diidentifikasi yang memang merupakan warga sipil yang sudah berhasil diidentifikasi dan dibawa oleh ambulan langsung dari ruang jenazah RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat menuju ke kediamannya untuk dilaksanakan persemayaman. Kami juga sebelumnya sempat memantau bahwa terdapat beberapa pejabat yang hadir langsung untuk menengok keluarga korban yang berada di RSUD Pamengpeuk, yaitu ada Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan juga Pangdam 3 Siliwangi yang sempat hadir ke RSUD Pamengpeuk untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban yang menjemput langsung di RSUD Pamengpeuk, Garut, Jawa Barat. Sementara itu, Yasmin. Kami nantikan terus update informasi dari Anda. Terima kasih rekan Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Hamzah. Ya pemirsa, Deddy Mulyadi menyampaikan bantuan berupa uang santunan sebesar 50 juta rupiah kepada keluarga korban tewas ledakan amunisi di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat berjanji akan menanggung seluruh biaya pendidikan anak-anak dari para korban meninggal dunia hingga ke perguruan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pamdam 3 Siliwangi serta Forkominda Kabupaten Garut mengunjungi RSUD Pamengpeuk untuk melihat jasa korban tewas ledakan amunisi kadaluarsa. Deddy sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan berjanji akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur juga akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah, itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak, tadi kan kalau yang sekolah? Cerita sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. 9 warga sipil korban tewas tercatat sudah lama bekerja di lokasi peledakan, bahkan sudah ada yang hingga 10 tahun lamanya. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR RI mendesak investigasi mendalam terkait ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat. Sementara itu TNI AD menyebut akan bertanggung jawab. Pasca ledakan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, petugas melakukan sterilisasi di lokasi kejadian. Jalan menuju lokasi insiden di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong dijaga ketat aparat. Tempat kejadian perkara yang menewaskan 13 orang itu dipasang garis polisi. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta dilakukan penyelidikan menyeluruh terkait insiden yang menewaskan 13 orang ini. Kita tetap mendorong untuk investigasi dilaksanakan secara detail, secara intens ya. Setiap tahapan, setiap personil yang terlibat itu keterangannya didalami dan juga disampaikan secara berkala ke masyarakat melalui media. Sementara itu, Kadispen TNI AD Brigjen TNI Wahyu Dayana menegaskan akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Dalam insiden ini 13 orang menjadi korban, 4 diantaranya merupakan anggota TNI, sedangkan 9 lainnya warga sipil. Tim Liputan iNews melaporkan.
Hari ini Polda Metro Jaya melakukan pemanggilan kembali saksi inisial MS dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sesaat lagi di Indosiar.